Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Kerajaan Desa Gawan, yang kami hormati juga Bapak Ketua RT dan RW Dusun Gawan, yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Lurah. Semoga Allah menjaga beliau, Pak Buyati. Semoga Masjid Lurah senantiasa menebar kebaikan dan memberikan manfaat kepada umat dan senantiasa setia melayani umat, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan kepada para sahabat dan pemberdayaan ekonomi untuk kalangan sahabat. Yang kami hormati juga segenap pengurus masjid, panitia, serta hadirin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati panjenengan sedaya hati yang senantiasa terikat dengan masjid, hati yang senantiasa terikat ataupun cinta dengan ilmu, karena itu yang senantiasa diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan malam kali ini, di malam Sabtu malam, semoga ini menjadi saksi di antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi kebaikan. Semoga setelah pulang dari tempat ini, kita semuanya mendapatkan istifadah ataupun faedah dari pertemuan malam kali ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada uswatun hasanah kita, teladan kita terkait sepanjang masa, manusia terhebat dan terkeren sepanjang masa, yang menikah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, pripun sampun matur modern? Saya setuju. Menawi sampun ngantuk iki langsung kula tutup mawon. Tapi nggih rasa. Dan kisahnya pun ngantuk, nggih mboten ndeleng aku nggih. Kula nggih sing kesel nggih rasa. Bapak lan Mas pripun sampun ngantuk ndeleng? Masyaallah. Lah mboten ngopi mungkin ngantuk. Pas artian sing semangat. Oke, menawi dengan itu kita lanjutkan belajar kita pada kesempatan malam kali ini melalui momen ataupun waktu yang spesial di menikah apakah memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada ayat yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab, dan ayat ini sudah masyhur ataupun familiar ataupun banyak orang yang telah menghafal. Ayat ini berbunyi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena momen kita memperingati bagaimana Maulid Nabi ini, maka saya akan mengambil redaksi ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini hadirin yang berbahagia, bahasa Al-Quran itu begitu indah ketika kita semua ini mau belajar yang namanya ilmu gramatika bahasa Arab ataupun ilmu nahwu sorof bahasanya. Di sini Bapak Ibu ada huruf yang namanya kode, la kode, kemudian setelahnya ada yang namanya fi'il madhi yang artinya kana. Maka memiliki faedah apa di dalam ilmu gramatika bahasa Arab? Ini memiliki faedah tahqiq, benar-benar
Jadi dari dulu sekarang ataupun yang akan datang, Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi suri tauladan terbaik semasa masa. Jadi ayat ini menjelaskan atau mengabarkan kepada kita Rasulullah itu benar-benar teladan dari zaman dahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Ini gak main-main. Maka dari itu kalau kita mengatakan diri saya ini orang muslim, mengatakan diri saya ini muslimah, maka cukup menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usahlah anak muda menjadikan panutan ataupun bapaknya yang sering menjadikan orang-orang Korea itu menjadi panutan. Mungkin enggak sering melihat drakor, drakor lain model drakor ini. Mbak Eno masing-masing itu biasanya sering mengenali drama Korea. Kalau hanya sekedar mengenali sing boten buka alfab itu sebetulnya tidak masalah. Tetapi kalau sudah melihat Allah, terus meninggalkan waktu kewajiban belajar Islam ataupun meninggalkan sholat, nah ini yang menjadi dosa. Kadang itu para mbak ini sering sekali menjadikan idolanya itu mas-mas ganteng dari Korea. Sedangkan di Nusantara ini banyak sekali mas-mas yang soleh, yang siap datang ke rumah calon mertua. Iya mas? Gimana mas? Apa dia minjem waktu sampai di sana ini kalian pemain artis Korea. Kita itu punya iman, ini yang jadi spesial. Maka dari itu Rasulullah itu telah melalui masa yang mana beliau itu mengorbankan seluruh harta, bahkan jiwanya demi kita loh Bapak Ibu. Bahkan sebelum meninggal Rasulullah itu mengatakan umati memikirkan umatnya. Terus kita sebagai umatnya itu kadang kita lena. Kita lupa bahwasanya Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Sedangkan hati kita itu ketika Rasulullah mengajak pada kebaikan, kita kadang tidak mau. Contohnya hadirin yang berbahagia, Rasulullah di dalam bahasa hadis, dalam riwayat yang telah diriwayatkan oleh para ahli hadis, beliau itu mengatakan seperti ini, la yuwaritsu dinaran wala dirhaman, bal yuwaritsu ilma. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak mewariskan yang namanya dinar ataupun dirham. Panjenengan bisa melihat buku sejarah Islam, kalau Rasulullah meninggalkan itu ada enggak beliau itu meninggalkan harta dinar ataupun dirham ataupun emas ataupun apa saja mata uang pada masanya. Jangan bisa melihat dan mengecek bukunya, maka tidak akan ditemukan hal tersebut. Karena Rasulullah mengatakan bal warisul ilma. Beliau itu mewariskan ilmu, hadirin bahagia. Ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah. Kalau panjenengan mengatakan aku ini cinta kepada Rasulullah, aku ini memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi, maka tidak cukup kita hanya mengucapkan dengan lisan. Maka kita harus mengikuti apa yang telah Rasulullah wariskan. Sehingga para ulama terdahulu yang berbahagia memburu warisan Kanjeng Nabi ini luar biasa. Di dalam sebuah riwayat disampaikan ada seseorang sampai kencing darah demi mencari ataupun mendengarkan satu hadis. Ada yang rela meninggalkan keluarganya pergi ke negara lain untuk mencari hadis, riwayat hadis. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau mempelajari Islam. Tidak tanggung-tanggung, hadirin yang berbahagia. Ini langsung dijamin oleh Allah Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah mengatakan, ya rafa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama Islam. Akan diangkat derajatnya. Apa yang dimaksud derajat di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti sama Imam Jalaluddin Amakali dalam tafsir beliau yang saya bawa ini, tafsir Jalalain yang menjelaskan Al-Quran di sini. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan pemberian derajat oleh Allah ini adalah bil jannah, surga. Maka orang yang beriman dan orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama Islam ini mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan menjamin surganya.
kecuali surga yang kita harapkan. Jangan sampai di dalam diri kita ini ada kesombongan. Aku tak nilai, aku harus surga, orang rokok neraka, sing penting awal artis-artis cantik. Betul nggak Pak? Mending aku tak meninggal dunia dalam isi menuntut ilmu, bisa ketemu Rasulullah dan sesurga sama Rasulullah. Itu cita-cita yang tinggi, cita-cita yang agung yang harus kita kejar. Bayangkan dirinya berbahagia. Rasulullah itu mengatakan, itu tadi kan langsung jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang beriman dan orang yang berilmu memiliki agama itu akan dijamin surganya. Rasulullah bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat belajar Islam, majelis ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya panjenengan ini datang dari rumah sampai ke sini ikhlas dengan niat aku mau belajar, kemudian di akhir perjalanan Allah menakdirkan panjenengan diambil nyawanya oleh malaikat atas izin Allah, maka insya Allah panjenengan akan dimudahkan jalan menuju surga alias Nabi husnul khotimah. Maka dari itu tidak berbahagia. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, kejarlah warisan yang telah Rasulullah wariskan. Jangan sampai kita mengatakan cinta tanpa ada pembuktian langsung. Cinta itu butuh pengorbanan dan pembuktian, tidak hanya ucapan lisan dan akhirnya ditinggalkan beberapa dunia. Jadi ada yang berbahagia, mari kita bersama hidupkan masjid ini sebagai tempat untuk belajar, sebagai pembinaan Islam dan penguatan ekonomi. Hari ini di negeri kita tercinta lagi banyak kegaduhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan berbahagia. Banyak para tokoh, para orang-orang atasan yang mengkorupsi dananya ataupun miliknya umat. Contohnya dana haji korupsi, padahal Menteri Agama ini bukan menjelekkan tapi fakta. Maka dari itu hadirin berbahagia, kita sebagai orang yang sudah memeluk agama Islam dari lahir, pastikan kita itu mau belajar. Karena dengan belajar itu hadirin berbahagia akan menumbuhkan yang namanya iman. Dengan iman tumbuh tersebut, insya Allah kita akan takut dengan hal yang seperti itu. Walaupun nanti akan kembali kepada diri masing-masing. Minimal kita itu mengetahui ini adalah perkara yang haram dan ini perkara yang tidak diperbolehkan. Karena kalau kita sudah mengetahui perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, akan membentengi diri kita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, contohnya korupsi. Bapak Ibu sekalian, berkaitan masalah ini, berkaitan masalah kasus, sebelum saya melanjutkan apa yang saya lanjutkan, saya ingin bercerita dahulu di Kabupaten Pacitan ini. Umum saya ingat di Kabupaten Pacitan ini sebetulnya tidak baik-baik saja, hadirin berbahagia. Ini masalah problematika ataupun masalah anak muda. Karena Allah, saya ini diberi amanah membina anak muda di salah satu komunitasnya namanya Teman Ngopi. Komunitas dan sering kita mengadakan kajian di Masjid Agung. Ada curhatan dari seseorang anak muda yang langsung curhat ke saya. Saya tidak sepil, tidak menyebutkan nama, tempat ataupun sekolahnya di mana, sudah lulus atau belum. Ada seorang anak muda yang menyampaikan ke saya seperti ini, Mas, bagaimana hukumnya? Saya itu sudah melakukan hubungan seksual dengan seorang wajib. Itu tidak cuma sekali saya melakukan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Apakah saya masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya mengatakan, orang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang terbaik itu ketika mengetahui dirinya berbuat salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari ini, bahwasanya hari ini anak-anak muda itu mudah sekali untuk mengakses ke dunia seperti itu, bisa mengakses ke dunia yang tidak seharusnya dia lakukan.
contohnya hubungan suami istri, apapun sering dikatakan oleh orang-orang itu yang namanya open BO, open booking. Mas kenal betul? Betul mas? Oh, alhamdulillah, ini pemuda kita terjaga dari beberapa yang tidak. Alhamdulillah, ini berkait sering ngaji di masjid Lulu A. Diterusnya di mas, ini ngajinya di masjid Lulu A sepekan sekali. Kalau saya dengan Pak Priyadi yang kajian ngobrol di masjid Solo itu mendapat berkah dunia akhirat. Begitupun bapaknya ini sebagai ibu calon negara, ibu negara ini kalau ibu-ibunya ini nggak banyak ini sudah rusak, maka negara ini juga akan ikut rusak. Ibu ini sebagai tempat pendidikan untuk anaknya pertama kali. Ketika seorang ibu sudah tidak memiliki marwah ataupun tidak memiliki kecintaan untuk membina pendidikan untuk anaknya, ya sudah nanti akan rusak. Nanti ini dipimpin oleh generasi yang tidak mengenal mana yang halal ataupun yang haram. Dan tidak cukup satu, jadi bahagia kasusnya kan berzina. Dan ini kasusnya saya juga dicurhatin lagi. Kak, saya itu punya teman ini suka sesama jenis. Pripun Pak? Laki-laki sesuka sama laki-laki. Masuk akal mboten? Masuk akal mboten Pak? Mboten nggih. Pripun Bu? Menawi jenengan ada putri jenengan seneng karo putrine tanggane. Jenengan kakakne niku. Disonten aku manjung wae dulu berapa kok seneng itu. Dalam artian seneng ini gak cuma berteman gitu, sudah melakukan beberapa aktivitas seksualitas. Alhamdulillah dari laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, atau yang disebut LGBT. Ini loh di Pacitan sudah ada grupnya, jadi luar biasa. Sudah beberapa bulan yang lalu saya diceritain oleh Bapak Polisi. Di Pacitan ini ternyata sudah ada grupnya. Grup seperti itu. Alhamdulillah dari. Maka dari itu solusinya untuk anak muda dan generasi hari ini ataupun bapak ibu semuanya, solusinya jadikan anak muda ini, generasi muda ini cinta terhadap ilmu, mengejar warisan Kanjeng Nabi di menikah namanya ilmu. Karena dengan ilmu hadirin berbahagia, minimal itu sebagai tarikh jahli, menghilangkan kebodohan. Karena dengan ilmu itu segala kebodohan yang kita miliki, misalnya tadi yang awalnya kita tidak mengetahui hukumnya laki-laki suka sama laki-laki haram, dengan belajar kita mengetahui bahwasanya suka sama jenis itu dan diperbolehkan. Dengan ilmu minimal kita akan mengetahui Allah, ma'rifatullah. Kita akan mengenal Tuhan kita yang sangat agung, Tuhan kita yang memiliki segenap kekuasaan di muka bumi ini, Tuhan kita yang senantiasa sayang kepada kita. Dan yang ketiga, minimal fungsi dari ilmu tersebut adalah sebagai surut sihatul a'mal, sebagai syarat sahnya amalan. Hadirnya berbahagia, tanpa ilmu kita itu melakukan aktivitas ibadah tidak akan diterima. Kita ambil contoh seperti ini Bapak Ibu, Bapak sekalian, jenengan sholat zuhur 10 rakaat disengaja, sah mboten? Ini bukan sah, bukan sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat zuhur itu ilmunya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan itu fungsinya ilmu sebagai salah sahnya ibadah. Panjenengan ibu lagi bertemu ataupun tidak, lagi bosan ataupun malas, sholat subuhnya menjadi 1 rakaat, disengaja lagi. Sah mboten boten sah amargi sholat subuh niku ilmune 2 rakaat. Maka dari itu dia berbahagia. Menuntut ilmu, mempelajari Islam itu sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian itu sangat penting, karena ilmu itu sebagai syarat sahnya ibadah. Hadirin berbahagia, karena Rasulullah itu telah mewariskan 2 hal yang sangat penting yang harus kita pelajari, yakni Al-Quran 30 juz dan hadis ataupun perkataan beliau, perbuatan beliau. Allah mengatakan di dalam Quran surah An-Nahl, Allah Ta'ala
berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Demikian ya Gusti Allah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Ini fungsi Al-Qur'an sing telah diwarisaken Kanjeng Nabi Muhammad. Menjelaskan segala sesuatu apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau Al-Qur'an Al-Karim, beliau mengatakan yang dimaksud Al-Quran menjelaskan segala sesuatu di sini adalah kullu halalin wa haramin, menjelaskan segala sesuatu yang halal ataupun yang haram. Itu fungsi Al-Quran yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tibyanan likulli syai'in. Wa hudaw, dan Al-Quran juga memiliki fungsi sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Di dalam tafsir Jalalain, beliau dua Imam Jalaluddin Asy'ari sama Imam Jalaluddin Mahali mengatakan petunjuk minat dolalah, petunjuk dari kesesatan. Itu Al-Quran. Wa rahmah, dan rahmat, wa busra, dan kabar gembira. Kabar gembira apa dan rahmat apa? Kata Imam Jalaluddin Asy'ari, fil jannah. Kabar gembiranya dan rahmatnya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, Allah akan memberikan jannah lil muslimin, kepada orang muslim, kata beliau, al-wahidin, orang muslim yang senantiasa mengisahkan Allah Ta'ala. Mengisahkan bagaimana? Mengisahkan dia manusia tidak menyebutkan Allah, maka Allah akan memberikan surga untuknya. Bayangkan dengan bahagia Rasulullah selama 13 tahun yang didakwahkan pertama kali itu masalah apa Bu? Masalah apa? Rasulullah itu berdakwah lawan Mekah itu 13 tahun yang dikaji ataupun yang dibicarakan itu masalah apa? Masalah akidah, masalah bagaimana kita sebagai seorang hamba yang lemah ini bisa bersujud dan hanya menyembah kepada Allah. Karena dalam tatanan praktek masyarakat Quraisy ataupun masyarakat Mekah itu banyak yang menyembah berhala. Apakah hari ini berhala ada ataupun tidak? Karena berhala itu tidak hanya berwujud dengan patung saja. Kalau kita menjadikan sesuatu sembahan kepada selain Allah, maka itu berwujudnya adalah berhala. Contohnya HP, hati-hati. HP kalau mengantarkan kita kepada kemaksiatan dan kita tidak peduli dan kita menghalalkan perbuatan tersebut, maka hati-hati, HP itu bisa menjadi berhala. Makanya Rasulullah itu mendakwahkan masalah akidah, masalah tauhid itu sampai 13 tahun. Karena ini adalah permasalahan yang sangat penting. Sedangkan beliau berdakwah masalah muamalah dan sebagainya itu hanya 10 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat urgent ataupun yang sangat berat yang harus dipahami seorang hamba. Itu pun senada sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Ta'alim, yang mengatakan ilmu yang wajib dipelajari pertama itu adalah ilmu tauhid, bagaimana seorang hamba itu bisa kepada Allah, bagaimana seorang hamba itu bisa bersujud kepada Allah Ta'ala. Rasulullah itu telah berkorban untuk kita hari berbahagia. Rasulullah ketika menyampaikan Islam, beliau sampai dilempari batu, wajah beliau berdarah, kaki beliau berdarah, bahkan ketika peperangan beliau sampai giginya patah. Sampai beliau itu diludahin, dilempar oleh pemonta. Bagaimana perasaan kita selaku umatnya ketika Nabi kita, junjungan kita dihindarkan seperti itu? Memang hari ini kita tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasulullah, tapi pastikan kita itu cinta dan memburu
warisan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang taat kepada beliau, menjadi orang yang senantiasa sami'na wa ata'na ketika beliau mengajak kepada kebaikan. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu karena waktu kita terbatas, hidup kita ini akan berakhir dengan bahagia. Hidup ini tidak selamanya kita akan menikmati yang kita miliki, karena yang Gusti lunas tidak setiap yang berjiwa itu akan mengalami fase yang namanya kematian. Malaikat munkar dan nakir itu sudah siap menunggu di alam kubur. Kita siap ditanyai tentang roh kita, tentang agama kita, dan tentang Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad. Maka dari itu, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kehidupan ini tidak selamanya, pastikanlah perbekalan sebaik mungkin disiapkan, karena tidak ada perbekalan yang terbaik yang kita siapkan kecuali amal soleh, dan salah satunya amal soleh yang memiliki kedudukan besar adalah pelaku ilmi atau belajar. Saya dahulu pernah mendengarkan kisah dari video yang disampaikan oleh ulama dari Suriah. Dia menyampaikan, mungkin panjenengan pernah melihat ataupun pernah mendengar, ada seorang dua anak muda yang ingin menjadi motivasi untuk saya juga, yang mana saya juga masih semangat di dalam belajar. Ada seorang anak muda dua anak muda yang meninggal dunia. Kemudian ada satu bapak-bapak yang memiliki profesi penggali kubur. Suatu ketika ada anak muda yang pertama meninggal dunia, maka penggali kubur tadi menerima jasadnya, kemudian mau dimasukkan ke liang lahat. Seketika itu Allah menampakkan surga untuk anak muda tadi. Bapaknya, seorang profesi penggali kubur tadi, langsung pingsan. Tidak selang lama, pemuda yang kedua juga meninggal dunia, ditamai lagi oleh seorang bapak penggali kubur dan dimasukkan lagi ke liang lahat. Qadarullah, azim Allah, bapaknya tadi dilihatkan surga untuk anak muda yang kedua. Maka seorang penggali kubur bertanya kepada ibunda tercinta dari dua orang tersebut. Beliau bertanya, wahai ibunda, amal apa yang dimiliki oleh anak tercinta sehingga Allah memberikan hal spesial untuk anakmu? Maka ibundanya menjawab, baik penggali kubur, anakku yang pertama, dia menghabiskan waktunya untuk belajar Islam di masjid dengan seorang guru. Dan anak saya yang kedua, dia bekerja dan dari hasil jerih payah dia bekerja dikasihkan saudaranya agar saudaranya ini bisa belajar dan terus belajar, mendapatkan kehidupannya sama, tempat yang sama, yakni surga. Penggali kubur tadi seketika meninggalkan profesinya sebagai penggali kubur, kemudian dia datang ke masjid belajar dengan seorang guru yang pada akhirnya yang dulunya bapak-bapak penggali kubur yang akhirnya menjadi ulama yang besar di masanya. Ini menunjukkan apa? Kalau kita mau belajar Islam, Allah akan memberikan tempat yang sangat spesial sebagaimana yang telah Allah katakan tadi dalam Quran surah Al-Jadilah ayat yang 11, dan Allah akan memberikan surga untuk orang yang senantiasa menekuni agama Islam ini. Jangan sampai kita berpikiran, bapak-bapak semuanya, ibu semuanya, ketika anaknya ini belajar Islam nanti dikatakan masa depan kami surga, karena tidak ada pekerjaan. Yang akan menuntut pekerjaan atau adanya yaitu Allah yang bahagia. Tenang saja, ketika kita menjadi orang beriman, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk belajar Islam, Allah akan memberikan itu semuanya. Gak mungkin Allah akan menghinakan. Dan perlu diingat diri yang berbahagia, standar kebahagiaan itu bukan tingginya jabatan ataupun banyaknya harta. Standar kebahagiaan itu masalah hati, masalah ketenangan hati. Apapun punya ilmu pasti akan menjadikan hatinya tenang dan hatinya akan semakin dekat dengan Rabb-Nya dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari itu mari kita dorong putra putri kula panjenengan sakniki didorong agar semangat untuk belajar Islam. Karena Islam itu akan menjadikan manusia lebih mulia.
Islam tidak mungkin akan menjadikan manusia terhina, enggak. Rasulullah itu telah memberikan contoh yang terbaik dari perkara-perkara yang kecil itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak, Rasulullah telah mengatur masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Itu masalah sepele, dan di agama lain insya Allah tidak ada yang mengatur sampai sejuta itu. Hatta sampai perkara-perkara yang besar, bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, itu semuanya telah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi. Maka dari itu solusinya gaduhan terutama di negeri kita tercinta, gaduhan yang dilakukan oleh para petinggi penguasa ini, kalau pengen menjadikan negara ini menjadi negara yang makmur, yang diberkahi, yang Allah berikan karunia kepada negara ini, ya seharusnya meneladani Kanjeng Nabi, meneladani bagaimana menjadi sosok seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang mementingkan rakyatnya daripada perutnya dirinya sendiri. Karena hari ini sangat miris dan Masya Allah mengerikan juga cinta. Orang miskin akan semakin miskin, akan tertindas, dan orang penguasa sana akan semakin jaya dengan korupsi yang dia lakukan. Orang korupsi hanya di penjara dan perampasan aset belum disahkan. Coba bayangkan kalau bayangkan sekalian, perampasan aset disahkan, yang korupsi asetnya diambil. Itu salah satu solusi yang sangat bagus sebetulnya, tinggal disahkan saja. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita ini menjadi negeri yang aman, yang Allah berkahi, dan kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Islam, belajar Islam terus menerus, dan bisa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya lanjutkan, karena kita itu berusaha memburu warisan Kanjeng Nabi, karena itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka saya mengutip ayat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1. Saya lanjutkan dengan ayat 2, nanti jika waktunya masih mentok. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Ribon adik-adik yang ngaji DPA, yang mengerti artinya apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kembali lagi, beliau yang Jalaluddin Asyuyuti, salah yang Jalaluddin Amahali dalam tafsir beliau lain mengatakan, qad setelahnya fi'il madi maka memiliki faedah tahqiq yang artinya benar-benar, alias tidak ada-ada. Jadi dari dahulu, sekarang sampai akan datang, orang beriman itu akan beruntung. Hatta pertama asli, kata beliau, sampai hari yang ditentukan, sampai hari kiamat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia hanya bersujud kepada Allah, tidak menyembah kepada selainnya, maka dia akan menjadi orang beruntung, Allah akan masukkan ke surga. Tetapi orang beriman, ngendikan Gusti, dilanjutkan ayat setelahnya, ciri-cirinya ditentukan. Ciri-cirinya yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu ciri pertama, hadirin berbahagia. Ciri yang pertama, orang yang beriman tadi, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu pripun? Khusyuk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau Al-Qur'an Azim, beliau mengatakan yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah khaifuna wa sakinuna. Ketika sholat dia itu takut dan tenang. Maka dari itu ketika sholat tidak boleh bisikan singgol-singgolan antara tangan satu dengan tangan temannya. Maka itu tidak dikatakan dengan tenang. Khaifuna, dan dia harus takut, dia sedang menghadap Rabbnya, maka tidak boleh main-main. Itu perkataannya Imam Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisirul Karim Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan, beliau mengatakan
yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Maka dari itu ketika sholat maka dihadirkan hatinya. Jangan sampai hati dan pikiran ini kemana-mana. Ketika sholat dikirani bagaimana? Jangan aku masakan kosong orang amati memboleh dihadirkan apa itu. Tetapi bapak-bapak ketika sholat takbir Allahu Akbar memikirkan dia ibu sepeda rumah pada dosa padahal marah berangkat kerja. Maka hal tersebut tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan sholat. Kita semuanya belajar, bukan berarti ketika saya menyampaikan seperti ini khususnya luar biasa bodoh dia. Saya ini manusia yang masih penuh dengan kesalahan dan khilafan. Saya cuma menyampaikan ilmunya ini seperti ini, mau diamalkan bareng-bareng. Maka solusinya ketika kita sholat kok belum khusyuk, maka ada dua hal solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama, supaya bisa khusyuk, yang pertama hadirkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyukan. Hadirkan itu semuanya. Contohnya Allah menghadirkan supaya mendapatkan kekhusyukan, panjenengan minimal membaca artinya dari ayat yang panjenengan baca. Itu minimal. Di atasnya lagi minimal panjenengan itu membaca tafsirnya, maksud dan penjelasan dari ayat tersebut, supaya kita itu tidak menafsirkan sesuai dengan pemahaman kita sendiri, karena kita bukan kapasitasnya seperti Imam Jalaluddin Asy'uti ataupun seperti Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Yang ketiga solusinya belajar bahasa Arab di dunia bahagia, meluangkan waktu sebentar di dalam kehidupan ini supaya kita itu ada waktu untuk belajar bahasa Arab walaupun kita itu bukan orang Arab. Kalau kita pengen menjadi orang yang memahami agama ini, ya kita harus meluangkan waktu belajar bahasa Arab. Apalagi sudah dikenal oleh ustaz, kiai ataupun gus ataupun syekh, kok boleh belajar bahasa Arab ya? Ampun dan ini kesekiran harus belajar. Bukan berarti ketika sudah tua terlambat boten. Belajar itu tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah tua harus belajar. Saya pernah baca buku di Berbahagia, ada seorang wanita umurnya itu 70-an tahun. Kira-kira pun saat umurnya 70 tahun, masya Allah masuk pondok tahfidz, ibu-ibu sekalian. Umur 70 tahun itu masuk pondok tahfidz dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Bagus apa buatan beli 70 tahun masuk pondok lansia, pondok tahfidz menghafal Al-Quran. Dan saya juga pernah membaca buku, ada seorang sopir yang dia menghafal Al-Quran ketika di lampu merah. Ketika di lampu merah, dia membuka mushaf Al-Quran, dia menghafal Al-Quran. Ketika dia berjalan sambil nyopir merojaan Bismillahirrahmanirrahim, berucap qad aflahal mu'minun, diulang-ulang seperti itu. Walaupun yang dihafalkan awalnya bukan Quran surah Al-Mu'minun, yang dihafalkan Quran surah Al-Baqarah. Masya Allah, ini kan menjadi motivasi untuk kita agar kita itu semangat di dalam belajar. Ini menandakan apa? Umur itu tidak menghalangi kita untuk belajar Islam. Semakin tua seharusnya harus semakin semangat, karena semakin tua akan menghadapi masa yang sangat berat, yakni sakaratul maut. Sakaratul maut itu berat dengan bahagia. Jangan sampai mengalami kalah hormat kita. Jangan menggampangkan orang sakaratul maut dan dikandalkan Nabi itu sangat berat dan sangat berat proses pencabutan nyawa tersebut. Maka mari kita persiapkan bekal ini dengan cara tadi belajar Islam. Solusinya yang pertama, solusi yang kedua, tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi kekhusyukan. Contohnya, ibu-ibu yang memiliki aktivitas masak dalam kesehariannya dan juga sholat di masjid, misalnya sholat di masjid. Dan qadarullah di Masjidullah ini sudah dikumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan kasih masak komporit, kasih menyala. Karena panjenengan yang kesusu, Masya Allah, Masjidullah sudah ada dan segera lagi mau iqamah. Wa tuqamatis shalah, wa tuqamatis
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Beyona. Kompor-kompor kau tak pateni. Lagi piye kau jalan gosong. Lagi kau piye omelan bakaran. Lagi kau piye hasilnya meledak. Maka dari itu tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi khusyuan. Pastikan walaupun sudah adzan, walaupun sudah mendekati qomah, kalau jenengan pengen ke masjid sholat bersama imam, pastikan urusan yang di rumah itu sudah selesai. Contohnya matikan kompor, matikan. Kalau sudah mendung, mau turun hujan, monggo baju-bajunya di nasi runyen. Aku kayak kesusu teng nasi runyen. Walaupun kalau bisa lebih awal itu lebih afdol, lebih bagus. Tapi kalau urusan di rumah belum selesai, segera selesaikan, segera datang ke masjid, segera ikut berjamaah. Wonten Ibu? Walaupun sholat di rumah ngoten, menawi jeneng tasih masak, nanti kan rumiyin kompore, menawi badhe hujan, nggih ditasi rumiyin jemurannya, pakaiannya di tempat jemuran, supaya nanti ketika sudah sholat tidak kemana-mana pikirannya. Walaupun kita sama-sama berusaha mencapai derajat supaya menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Itu ciri yang pertama. Pripun bapak-bapak mengatur dene? Dengan pesan ini nih kira-kira. Alhamdulillah asli masyaallah. Kalau tak langsung mau dengan iki kula pun kantas niki. Dipun Bu, nek ngantuk pun niki. Pripun sampun? Seneng-senengan Pak Ibu soalnya ini sih mampu kekuatan ataupun yang namanya emak-emak dilawan itu mulai jeneng emak-emak itu repot di mana dia. Pak mengaku keseluruhan ini jenengnya terus menghentikan dereng-dereng lawan. Mungkin di kunci rumah dipun didobrak. Oke, saya lanjutkan seperti mana? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menghentikan Gusti. Ciri orang yang beriman yang pertama khusyuk dalam sholat, yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkara lagun. Perkara lagun di dalam Al-Qur'an ini nopo? Sama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mengatakan 'anil batil yusmalu asyirka. Segala sesuatu yang batil mencakup kesyirikan, maka itu dikatakan perkara lagun. Maka dari itu orang yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia atau lagun. Kemudian Syaikhul Rahman As-Sa'di mengatakan yang dimaksud dengan lagun di sini adalah al-kalamul ladzi la khairu fihi wa la faidah. Perkataan yang tidak ada kebaikan dan tidak ada faedah. Misalnya, mohon maaf ini kalau anak muda masih suka miso-miso, dunia maupun binatang semuanya dikatakan. Erfian kalau enggak miso-miso bahaya kan? Ya kan kadang anak muda sering. Tadi pas saya di kota gitu di dekat SMK 1 niku mawon enten sing miso terus sudah model. Ya Allah, pengen gandeng gitu, som gitu malah nonton. Miso pas kula ngadeg lewat nonton miso hari kita rencana. Senes miso kula, tapi pas ngobrol tiba-tiba langsung miso. Ya Allah. Nah maka dari itu kalau kita biar dikatakan orang yang beriman, maka harus meninggalkan al-kalamul ladzi la khairu fihi wa la faidah. Meninggalkan perkataan yang tidak baik dan tidak ada faedahnya. Ini kalau masing-masing sing iso ditinggalkan. Kalau ibu-ibu sing sering gosip nggih ditinggalkan. Gosip konggone nganti sak jam. Kan ngaji wonten masjid nganti terus. Ini kan repot niku. Tetapi insya Allah ibu-ibu dusun kerajaan bisa kan insya Allah wonten sregep ngaji ini, sregep sholatik, sregep sodakoe, atau gini? Sregep posone Senin Kamis segala amal kebaikan dilakukan oleh
ibu-ibu Ciro sebagai boten jurusan dusun kerajaan desa. Nonton dan dosa segala perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mungkin miso ataupun segala sesuatunya ataupun cabang-cabangnya, maka itu harus ditinggalkan supaya kita itu mencapai derajat mutakin sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh Allah. Kriteria yang ketiga, waladina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, orang yang melaksanakan zakat. Zakat apa yang dimaksud di sini? Para mufassir ada yang menyampaikan yang dimaksud dengan zakat di sini zakatul mal, zakat mal ataupun zakat untuk diri sendiri, zakat fitrah. Maka dari itu kita dua-duanya akan lebih selamat. Ketika panjenengan bapak-bapak yang memiliki harta yang begitu banyak dan melimpah, ketika sudah mencapai nisabnya sebagaimana penjelasan para ulama, contohnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dijelaskan oleh para ahli fikih, maka keluarkan zakatnya. Minimal kita tuh mengikuti itu supaya kita lebih selamat di dalam kita beragama ini, di dalam kita hidup di dunia ini. Siapa yang kita panut kecuali para ulama yang telah mewarisi ilmu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikeluarkan dia berbahagia menarik panjenengan itu memiliki harta yang sangat banyak. Jangan pelit-pelit. Kadang kita itu anehnya pemikirannya seperti ini. Ya semoga kita enggak. Pemikirannya saya itu kaya raya seperti ini bukan karena ikut campur tanganmu. Dan benar belum suki ya aku ke malesan. Aku suki ini karena usaha gede. Itu yang mau harus zakat. Kadang itu kita berpikiran yang aneh-aneh seperti itu. Maka ketika punya pemikiran seperti ini, hilangkan dari jiwa kita. Jiwa kita orang mukmin harus memiliki belas kasih, harus menunaikan haknya orang miskin. Walaupun orang miskin tersebut tidak bekerja, kita bekerja setiap hari, setiap malam dan hasilnya luar biasa, maka kita tunaikan. Ada hak orang lain yang harus kita maafkan. Kita itu beragama supaya kita masuk surga. Kita beragama mengikuti relnya Allah dan Rasulullah SAW. Jangan mudah seperti Qarun, jangan mudah seperti Fir'aun yang telah memberikan teladan buruk untuk orang-orang sepanjang masa. Maka kita harus mengikuti teladan terbaik sepanjang masa ilmu kita, anjing Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat ini sebagai penutup. Ciri yang keempat ini walaupun ciri-ciri yang masih banyak, tapi ciri yang keempat ini sebagai penutup. Waladina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga furujihim, menjaga kemaluannya. Menjaga dari apa? Maka di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan anil haram, dari perbuatan yang haram. Syekh Abdul Rahman Al-Sadi mengatakan perkara yang haram apa yang harus dijaga? Anil zina, dari perbuatan zina. Dari perbuatan zina. Kemudian selain zina apa? Anil liwat, dari perbuatan liwat, homoseksual ataupun lesbian. Nah ini harus dijaga. Kemauan kita harus dijaga dari perbuatan-perbuatan yang haram tersebut. Nah, beliau Syekh Abdul Rahman Al-Sadi juga menjelaskan segala sesuatu yang mencapai ke situ, yang menghantarkan ke situ juga harus ditinggalkan. Semisal apa? An-nadhari, semisal melihat, walamsi dan menyentuh, itu semuanya harus ditinggalkan supaya kita itu selamat dari perbuatan yang diharamkan seperti zina, seperti liwat, yakni homoseksual ataupun lesbian. Ini harus ditinggalkan. Melihat perempuan yang membuka aurat, walaupun saya pernah mendapati seorang anak muda menyampaikan ke saya, "Tante, aku ini baju enak mbak-mbak." Ataupun ada perempuan yang pakainya pendek, kalau nggak saya lihat itu eman-eman. Mungkin apa tenang? Kalau nggak itu gimana? Belum
Romo pembahasan dengan ibu-ibu. Sering lihat itu mas-mas loh, sini jenengan. Mungkin mas? Katanya itu, maka dari itu segala sesuatu yang menghantarkan ke perbuatan tersebut seperti melihat ini harus ditinggalkan. Masya Allah, harus selesai, harus dikasih. Kerja keras katanya, sementing sedang kerja lebih. Madrasah Singlawan. Sampun, lawan mas sampun dimana kopi, mungkin akan seperti itu. Seperti melihat dan seperti menyentuh. Menyentuhnya hati-hati. Misal mas-masnya yang sering pacaran, sering gandengan tangan sama anaknya ibu sinten ngoten. Gak apa-apa kan pacarannya masih positif. Gak ada pacaran positif bu. Jenengan lagi ada, bapak-bapak, ibu-ibu jenengan lagi ada. Putri kok diajak gunjingan pundi-pundi diceket tangani, diajak tempatnya, diajak berduaan, kemudian mengingat wonten homestay. Hati-hati, 3 bulan yang akan datang bisa apa? Bisa baloni nanti berkurang. Hati-hati. Niki namung warning, dalam bahasa Inggris itu warning. Kalau dalam bahasa Arab itu tanbih, perhatian ataupun peringatan. Bahkan kadang segala sesuatu yang menghantarkan ke situ seperti melihat ataupun menyentuh itu ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, masing-masing ganteng dan bapak yang cantik, dijaga diri kalian supaya kalian menjadi orang yang bisa memperbaiki generasi hari ini yang semakin merosot. Hadirin yang berbahagia, mengatakan mungkin sing saged kula aturaken bapak-bapak sekalian menawi ada kelewatan sing kula sampaikan atau aturaken dalam nyuwun mohon maaf ataupun pangapunten. Semoga senantiasa memberikan bimbingan kepada diri saya, kepada panjenengan sedaya. Betul nggih? Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu murni dari saya pribadi karena minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah membimbing kita semangat di dalam belajar Islam, semangat di dalam mengamalkan agama kita tercinta. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum